Bab 431. Begitu David mengatakan itu, semua orang di aula segera menarik napas tajam. Bukan ketegasan David yang membuat semua orang bereaksi seperti itu, melainkan karena David sebenarnya mengatakan bahwa dia menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Sukemarin. 200 juta. Dilihat dari fakta bahwa David membeli rumah mewah bernilai miliaran dolar untuk Bibi Sally dan Bibi Diana dan juga memiliki hotel bintang 8 senilai puluhan miliar dolar, ini jelas bukan udara panas. Mata anggota keluarga Bobby dan Leslie berbinar. Akan sangat luar biasa jika ini untuk mereka. Namun, David menyumbangkannya. Queen juga sangat bersemangat saat ini. Setelah melihat mobil mewah yang dikendarai oleh sepupu iparnya dan paman Alex, dia akan bermimpi muncul di mobil mewah setiap hari. Jika itu terjadi, gadis-gadis cantik akan mengantre untuk masuk ke mobilnya. Perasaan itu sangat menakjubkan. Namun, jika dia ingin mendapatkan ini, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan David. Jika dia bisa memiliki mobil dan rumah mewah seperti keluarga Bibi Diana, David bahkan bisa menghajarnya jika dia mau. Dia tidak akan menanggapi kutukan atau bahkan pukulan Daud. David menyela Queen tepat setelah dia berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Queen, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Saya tidak akan membagi rambut dengan Anda tentang hal-hal yang terjadi ketika kita masih muda. Kami semua kecil saat itu, tetapi Anda berani memukul Bibi Sally saya dan saya tidak akan pernah memaafkan Anda untuk itu. Petik 2. Aku tidak memukulnya. Aku tidak sengaja mendorongnya. Queen berkata lembut untuk membela diri. Meskipun David menempatkannya di tempat, dia akan menanggung ini demi mobil dan rumah mewah. Cukup. Tidak masalah jika Anda mendorong atau memukulnya, saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu, jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dariku, kata David tegas. Dia tidak akan membantu keluarga itu. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Bukannya dia kejam, tapi semua yang terjadi di masa lalu masih segar dalam ingatannya. Ada begitu banyak malam ketika dia akan kelaparan dan kedinginan saat keluarga Bobby menikmati makanan mewah. Ada begitu banyak kesalahan Queen, tapi dia menyalahkan David dan kemudian David dipukuli sampai dia ditutupi bekas luka yang tidak sembuh-sembuh selama setengah bulan. Dia masih muda pada saat itu dan tidak mengerti cerita di dalamnya. Dia baru menyadari apa yang terjadi ketika dia bertambah tua. Mereka hanya melakukan ini untuk kompensasi 2 juta orang tuanya. Akan lebih baik jika dia mati. Ganti rugi sebesar 2 juta akan menjadi milik keluarga Bobby. Jika keluarga Bobby benar-benar memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, mereka akan memiliki 20 miliar sekarang, apalagi 2 juta. Sayangnya, penglihatan mereka terlalu dekat. Itu hanya 2 juta, namun dan itu mampu mengesampingkan hati nurani mereka. Karena mereka telah melakukan hal-hal ini, mereka harus menanggung akibatnya. Jika permintaan maaf berhasil, mengapa polisi ada? Jika bukan karena wajah bahwa paman Bobby adalah keluarga, David ingin mereka merasakan siksaan. Dia sudah sangat baik kepada mereka karena tidak menyiksa seperti mereka menyiksanya saat itu. Sekarang, mereka tega meminta keuntungan. Teruslah bermimpi. Jelas bahwa David tidak memberi Bobby dan keluarganya kesempatan kedua ketika dia mengatakan itu. Queen memerah setelah mendengar itu. Karen juga memiliki ekspresi kecemasan di wajahnya. Bab 432. Meski Felicia tak angkat bicara, bukan berarti ia tak ingin seperti keluarga Tante Diana. Siapa yang tidak menginginkan mobil mewah dan rumah mewah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan jutaan setahun tanpa harus bekerja? Namun, dia tahu itu tidak realistis untuk meminta David memaafkan keluarga mereka. Lagi pula, apa yang dilakukan orang tuanya pada David sudah melampaui batas. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan untuk keluarga ini. Bobby membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Diana keluar. Biarkan masa lalu berlalu. Orang tua Anda telah meninggal, dan bagaimanapun mereka masih kerabat Anda.
Anda tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Kamu sudah membuat sesuatu untuk dirimu sendiri jadi kamu harus mengatasi ini, bujuk Diana. Bobby dan keluarganya melemparkan tatapan penuh terima kasih kepada Diana. Bibi Diana, kamu tidak perlu memohon untuk mereka lagi. Saya tahu keluarga mereka terlalu baik dan saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mereka memperlakukan saya sebelumnya. Jika saya masih seorang siswa miskin, apakah mereka akan datang dan meminta maaf kepada saya? Tentu saja tidak. Mungkin saja mereka tidak akan melihatku saat aku mati. Apakah ini yang harus dilakukan seorang paman? Ditambah lagi, aku tidak hidup dalam kebencian. Sebaliknya, saya sangat bersyukur mereka tidak memukuli saya sampai mati atau membuat saya mati kelaparan karena itulah mengapa mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan sehat. Dev. Diana ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi David berbicara lebih dulu. Bibi Diana, jangan bicarakan ini lagi, oke? Anda sudah baik kepada saya dan saya menghargai Anda, tetapi ketika menyangkut orang-orang ini, maaf, saya tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti Anda. David berhenti berbicara. Cahaya di mata keluarga Bobby meredup seketika. Meskipun mereka merasa bahwa mereka memang sangat kejam terhadap David sebelumnya, mereka menganggap bahwa darah masih lebih kental daripada air. David kaya sekarang jadi bahkan jika dia tidak akan memperlakukan mereka sebaik keluarga Diana, dia setidaknya akan memberi mereka beberapa manfaat. Ambil Bobby dan Diana sebagai contoh. Kedua bersaudara itu bertengkar hebat tentang masalah David bertahun-tahun yang lalu, tetapi setelah Bobby datang untuk meminta maaf, Diana memaafkannya. Mereka berpikir bahwa David mungkin juga mudah bersikap, jadi mereka telah menunggu kesempatan untuk akhirnya tiba untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka juga berfantasi tentang hari-hari ketika mereka bisa tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Namun, David menamparkan wajah mereka hari ini. Impian memiliki rumah mewah dan mobil mewah pupus. Keluarga merasa ini agak sulit diterima. Terutama Quinn. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa keluarga mereka akan segera tinggal di sebuah rumah besar di River City dan mereka bisa segera mengendarai mobil mewah bernilai jutaan dolar. Bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya sekarang? Dia akan diejek sampai mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terakhir kali David berada di rumahnya, dia trauma. Celia telah memegang tangan David dengan erat dan dia bisa merasakan suasana hati David berfluktuasi dengan hebat. Dia belum pernah melihat David begitu marah sebelumnya. Ini pasti keluarga yang meninggalkan David dengan rasa sakit yang tak terlupakan dan tak terhapuskan dan membuat David seperti ini. Celia juga menunjukkan rasa jijik saat melihat keluarga Bobby. Keluarga Leslie melihat apa yang terjadi pada Bobby dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka merasa bahwa situasi mereka berbeda dari Bobby. Lagi pula, ketika David tinggal bersama Bobby, dia dianiaya oleh keluarga Bobby. Mereka hanya tidak membantu Daud, tetapi mereka tidak langsung melecehkan Daud sendiri. Hanya saja ketika suasana hati David sedang buruk, mereka tidak berani pergi dan menyodok beruang itu. Mereka hanya akan berbicara ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Ketika Diana melihat betapa tegasnya David, dia menghela nafas dan tidak berbicara dengannya lagi. Dia kemudian berjalan ke dapur setelah menepuk bahu David. David juga memegang tangan Celia dan mengikuti Diana ke dapur untuk membantu. Dia tidak ingin tinggal di sini dan melihat wajah orang-orang itu. David sepenuhnya terlibat dalam hal memasak. Meskipun Celia berasal dari keluarga kaya, dia tinggal sendirian di kota Su ketika dia di tahun senior, jadi dia belajar memasak juga. Jadi, tidak ada masalah ketika mereka berdua bekerja sama. Bab 433. Keluarga Bobby dan Leslie ditinggalkan di ruang tamu, bersama Alex. Kedua keluarga saling memandang dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Kata-kata David seperti baskom berisi air dingin karena menyiram semua gairah mereka. Awalnya mereka berpikir untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari Diana sehingga mereka bisa mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan memiliki pekerjaan yang baik seperti keluarga Diana. Tanpa diduga, David tidak memberi mereka wajah yang sama sekalipun. David menyumbangkan 200 juta secara spontan,
tetapi dia tidak mau membantu mereka. Kedua keluarga memiliki penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa David bisa begitu menjanjikan, mereka akan lebih baik padanya. Jika mereka memberi harga kecil atau sedikit peduli pada David, mereka akan dapat menuai keuntungan tak terbatas hari ini. Lihat saja Diana dan Sally. David tidak hanya memberi mereka rumah mewah senilai jutaan dolar, tetapi dia juga mengatur pekerjaan santai dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang tanpa melakukan apa-apa. Semua orang tahu bahwa David hanya mencari cara untuk memberi mereka uang. Siapa yang tidak iri dengan kehidupan jalani mereka? Leslie dan istrinya lah yang paling merasa menyesal. Mereka memiliki banyak peluang untuk membantu David saat itu. Ketika David tinggal di rumah Diana, dia memiliki hubungan yang baik dengan Diana, jadi dia akan sering datang berkunjung. Namun, mereka pada dasarnya mengabaikan David, dan bahkan ketika David menemukannya, dia tidak mau repot-repot mengakuinya. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan baginya untuk mendapatkan keberuntungan. Mendesah, Leslie dan istrinya menghela nafas berat. Mereka benar-benar menyesali hal ini. David, Celia, dan Judy membantu Diana di dapur bersama. Segera, 2 meja makan siang mewah sudah siap. Saat mereka sedang makan, Diana ingin mengatur agar keluarga David dan Bobby duduk bersama, tetapi David menolak. Pada akhirnya, keluarga Bobby dan Leslie duduk di satu meja, sementara David, Celia, dan Diana duduk di meja lainnya. Setelah makan siang, Diana ingin David tinggal lebih lama. Namun, David tidak ingin berada di dekat orang-orang seperti Bobby, jadi dia pergi bersama Celia dengan dalih bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah David pergi, keluarga Bobby dan Leslie benar-benar putus asa dan semuanya tampak lesu. Kalian, saya katakan saat itu bahwa setiap anjing memiliki harinya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jika Anda memperlakukan David sedikit lebih baik, Anda tidak akan berakhir seperti sekarang ini, kata Diana mencela. Diana, apa maksudnya membicarakan ini sekarang? Kami tahu kami salah, tapi apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada pil untuk memutar kembali waktu, jawab Leslie. Ya, apa gunanya memanas sekarang? Bobby sambil menjawab menghela nafas. Tunggu sebentar lagi. Dave masih marah sekarang, tapi mungkin akan membaik setelah beberapa waktu. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada udara. Bibi Diana, apakah David benar-benar bos Golden Leaf Hotel, hotel bintang 8 tempat Anda bekerja? Dia bertanya. Semua orang memandang Diana dengan rasa ingin tahu, menunggu penjelasannya. Tentu saja, dia ketuanya, jika tidak, bagaimana dia mengatur agar kita semua bekerja di sana? Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Keuangan bahwa semua gaji tahunan kami melebihi gaji manajer umum Golden Leaf Hotel. Petik 2. Lalu berapa yang kamu dapatkan setiap bulan? Dia bertanya lagi. Sekarang kami dapat 500.000 sebulan, jadi keluarga kami berempat dapat 2 juta per, kata Diana. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. 2 juta sebulan. Yang berarti akan menjadi 24 juta setahun. Tuhanku, seru Queen. Yang lain juga terkejut. Hati Bobby dan Karen berdarah. Selama 2 juta, mereka membentuk niat buruk yang membuat David sangat membenci mereka. Jika mereka tidak melakukan ini, dengan 4 orang di keluarganya, 1 orang bisa mendapatkan 500.000 dolar per bulan sehingga seluruh keluarga akan memiliki 2 juta dolar per bulan dan 24 juta yuan setahun. Bab 434. Saat ini mereka tidak hanya mendapatkan 2 juta, tetapi mereka juga mengalami kerugian besar di sini. 24 juta setahun. Mereka berdua ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Mereka telah melepaskan hadiah besar sambil meraih memo. Tidak hanya ingin menamparkan diri sendiri, Leslie dan istrinya juga ingin menamparkan diri sendiri. Tidak, kamu tidak bisa menghitungnya seperti ini. Dave mengatakan bahwa kita juga bisa langsung ke keuangan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan. Dia meminta kami untuk belajar bagaimana mengelola hotel ini karena hotel ini akan diberikan kepada kami di masa depan.
Seluruh keluarga Bobby dan Leslie merasa pusing. Tidak bisakah kamu menjaga mulutmu? Bagaimana Anda bisa memberitahu mereka semuanya? Alex bertanya dengan nada berat. Kami adalah keluarga, jadi apa yang harus ditakuti? Kata Diana acuh tak acuh. Alex kesal. Semua orang akan menyembunyikan kekayaan mereka, tetapi istrinya memberitahu semua orang berapa banyak yang dimilikinya. Dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang-orang di masyarakat. Bibi Diana, apa yang akan dilakukan David jika dia memberikan hotel itu padamu? Quinn terus bertanya. Saya mendengar dari manajer umum hotel bahwa Golden Leaf Hotel hanyalah sebagian kecil dari properti besar Dev dan aset Dev lainnya dikatakan bernilai lebih dari Golden Leaf Hotel. Bagaimana David melakukan ini? Dia bahkan belum lulus kuliah kan? Tanya Quinn tidak percaya. Kami tidak tahu. Ketika kami mengetahuinya, Dev sudah mencapai ini. Petik 2. Feli, peringatan Dev akan memaafkan kita. Tanya Bobby, tidak terlalu percaya diri. Kita bisa dibilang sebagai orang yang paling dekat dengan Dev sekarang, kata Felicia merasa tidak yakin. Diana, bukankah David menyerahkan hotel itu padamu? Anda harus dapat mengatur agar kami pergi bekerja di sana, bukan? Manajer umum tidak akan berani menolaknya kecuali dia tidak ingin bekerja di sana lagi. Bagaimanapun, hotel ini akan menjadi milikmu di masa depan, kata Bobby tiba-tiba. Ketika Bobby mengatakan ini, semua orang tergerak. Benar, jika David tidak mau membantu, Diana masih bisa membantu mereka, kan? Meskipun mereka mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana, mereka seharusnya bisa hidup cukup layak dengan koneksi mereka di dekatnya. Sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa, Alex tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimana mereka akan menghadapi David jika dia membiarkan istrinya mengatakan ya kepada mereka? Seseorang tidak dapat mengambil otoritas yang tidak beralasan berdasarkan kebaikan orang lain. Jika mereka menyetujui ini, mereka mungkin juga akan terasing dari David di masa depan. Jangan berpikir begitu. Pertama, kami belum mengambil alih hotel, jadi kami tidak memiliki kekuatan ini. Bahkan jika kami melakukannya, kami tidak dapat membantu Anda sebelum David menganggukkan kepalanya. Daripada menyia-nyiakan usaha Anda untuk kami, mengapa tidak memikirkan cara mendapatkan pengampunan David? Hal-hal lain selain itu tidak bisa dinegosiasikan, Alex memilih lebih maju dan berkata. Bobby, kakak iparmu benar. Anda harus mendapatkan maaf David sebelum Anda ingin kami membantu Anda. Dev memberi kami semua yang kami miliki sekarang, jadi jika dia tidak mengatakan apa-apa, kami tidak akan menawarkan bantuan apapun kepada Anda, kata Diana. Alex menghela napas lega. Untungnya otaknya masih bekerja dengan baik. Diana, cukup. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Mari kita bicara tentang hal lain. Bobby menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Sisanya juga berhenti berbicara. Bicara tentang hal lain. Apa lagi yang harus dibicarakan? Selain itu, mereka tidak tertarik pada hal lain. Bab 435. Setelah David dan Celia meninggalkan rumah Diana, keduanya berkendara di sekitar pinggiran kota Su. Pemandangan di kota Su sangat menakjubkan dan mereka berdua bersenang-senang. Mereka tidak kembali sampai setelah gelap. Setelah kembali ke hotel, David menelepon Bibi Sally dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan pada hari berikutnya, dan dia hanya akan bertemu mereka ketika dia kembali ke River City. Setelah apa yang terjadi di rumah Bibi Diana, David mungkin bisa menebak apa yang coba dilakukan Bibi Sally. Dia menduga bahwa dia juga bermain pelobi untuk dua paman David lainnya. Dua pamannya yang lain, seperti Leslie, bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan perdamaian ketika orang tua David meninggal. Pada akhirnya, David memilih Bobby, dan karena itu mereka tidak pernah merasa baik kepada David. David tidak ingin ada infrastruktur dengan orang-orang seperti ini yang lebih menghargai uang daripada keluarga. Sally mengira David pasti telah dipicu di rumah Diana hari ini, jadi dia tidak lagi memaksanya. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya David masih belum bisa melepaskan dendam di hatinya. David masih membawa Celia untuk berkeliling kota Su keesokan harinya. Celia senang berduaan dengan David. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke reuni kelas,
dia hanya ingin bersama David sepanjang waktu. Sore harinya, percakapan grup SMA menjadi ramai karena reuni kelas berlangsung keesokan harinya. Tidak masalah bagi teman sekelas yang tinggal tidak jauh dari kota Su. Namun, beberapa dari mereka yang jauh perlu mengatur waktu satu sama lain dan melakukan perjalanan ke kota Su bersama. Clay, teman-teman, mulai sekarang, 40 orang pasti datang ke reuni besok. Reuni akan diadakan di restoran Frangipani di kota Su dan makan siang akan dimulai pukul 12 tepat. Saya harap semua orang akan datang lebih awal. Setelah makan siang, kita bisa membahas tentang kehidupan kami. Kemudian, kami akan makan malam di Frangipani juga. Setelah itu, kami akan pindah ke Dynamic Zone Entertainment Center untuk bernyanyi dan menari. Terima kasih atas semua dukungan Anda terhadap reuni kali ini. Teman sekelas, terima kasih, Clay. Teman sekelas, terima kasih telah mengatur reuni ini, Clay. Teman sekelas, Clay, kamu sangat tangguh dan mendominasi. Kemudian, semua orang mulai berkumpul dalam grup. Clay menunggu sangat lama dan Celia masih tidak mengatakan apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memperhatikan grup. Hari berikutnya, reuni berlangsung hari ini. Karena reuni akan dimulai pada siang hari, David dan Celia tidak terburu-buru. Mereka baru mulai pelan-pelan menuju tempat berkumpulnya jam 10 pagi. Restoran Frangipani dapat dianggap sebagai salah satu restoran paling mewah di kota Su. Saat David dan Celia tiba, sudah banyak kendaraan yang terparkir di depan restoran Frangipani. David hanya berhasil menemukan tempat parkir setelah menerobos kendaraan. Setelah memarkir mobil, David dan Celia berjalan menuju restoran. Saat memasuki aula, kedatangan David dan Celia menarik perhatian banyak orang. Tidak pernah ada orang dengan penampilan luar biasa dan temperamen elegan seperti David dan Celia di kota Su. Restorannya agak besar dan sudah hampir waktunya makan siang. Terlebih lagi, ada banyak orang di sini. David tidak repot-repot mencari kamar pribadi satu persatu, jadi dia langsung memanggil pelayan, menanyakan lokasi spesifik kamar pribadi, dan kemudian berjalan bersama Celia. Setelah menemukan kamar pribadinya, David dapat mendengar bahwa ruangan itu sangat ramai dari luar pintu. Dia bahkan mendengar beberapa suara yang dikenalnya, jadi dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Setelah membuka pintu, David menemukan bahwa kamar pribadi itu sangat besar dan tidak ramai sekali meskipun memiliki 4 meja di dalamnya. Itu jelas dirancang khusus oleh hotel untuk pertemuan kecil seperti itu. Sepertinya sudah ada lebih dari 30 orang di ruangan itu, jadi David meraih tangan Celia dan masuk. Semua orang sedang berbicara di dalam ruangan ketika mereka mendengar pintu terbuka sehingga mereka tahu teman sekelas lainnya ada di sini. Oleh karena itu, mereka menoleh untuk melihat. Namun, semua orang segera membeku di tempatnya. Meskipun David banyak berubah, orang-orang ini telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun. Jadi, mereka secara alami bisa mengenalinya. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat David dan Celia berjalan bergandengan tangan. Bab 436. Astaga, semua anak laki-laki merasa hati mereka hancur. Sementara itu, saat gadis-gadis itu melihat David, mata mereka mulai berbinar. Dia sangat tampan dan sangat menawan. David memang ganteng waktu SMA, tapi badannya agak kurus. Ditambah lagi, matanya yang melankolis saat itu juga mencuri hati banyak teman sekelas perempuan. Meskipun dia mengantarkan makanan setiap hari, siswa perempuan di sekolah menengah tidak realistis seperti siswa perempuan di universitas. Saat itu, masih banyak gadis yang naksir David. Clay melebarkan matanya saat dia menatap David dan Celia. Dia telah membuat banyak rencana untuk mendekati Celia selama reuni kelas ini. Itu adalah mimpinya di sekolah menengah dan dia selalu mengejar Celia. Meskipun Celia tidak pernah memperhatikannya, dia tidak pernah bisa melupakan Celia setelah bertahun-tahun. Celia bahkan muncul dalam mimpinya berkali-kali. Namun, saat David membawa Celia masuk, semua rencana tampak sia-sia. Mata Clay berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dewi impiannya sebenarnya bergandengan tangan dengan mantan teman sekelasnya yang malang. Dia berada di ambang ledakan. Halo semuanya,
Sudah begitu lama dan aku sangat merindukan kalian semua. Saya sangat merindukan masa-masa SMA, kata David sambil berseri-seri. Halo, semuanya, Celia menyapa semua orang juga. Ketika mereka berdua berbicara, mereka berhasil menarik teman sekelas yang membekukan kembali ke dunia nyata. Clay juga kembali sadar. Dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri sehingga dia segera menundukkan kepalanya. David, kamu dan Celia. Kalian, salah satu teman sekelas laki-laki tergagap dan bertanya. Celia adalah pacarku sekarang, David tersenyum dan menjawab. Brengsek, David, kaulah orangnya. Setelah seorang teman sekelas mengatakan itu, dia mengangkat ibu jarinya ke arah David. David, kamu sangat luar biasa. Anda adalah idola saya. Kamu bahkan berhasil mengalahkan Dewi Celia. Teman sekelas laki-laki lainnya juga mengacungkan ibu jari ke arah David. Teman sekelas laki-laki lainnya berpura-pura sedih dan berkata, David, kembalikan Dewi Celia kepada kami. David, kamu menghancurkan mimpiku. Aku membencimu. Seorang teman sekelas perempuan berkata, apa yang kalian lakukan? Saya pikir David dan Celia sangat cocok bersama. Ya, menurutku mereka juga cocok satu sama lain. Mereka seperti pasangan emas, pasangan yang diciptakan di surga. Saya setuju. Saya juga. Ruangan menjadi hidup kembali, bahkan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Meskipun cemburu pada David, Celia bukanlah secangkir teh mereka meskipun David tidak ada dalam gambar. Dengan demikian, mereka pulih setelah beberapa saat. Clay adalah satu-satunya yang tidak bisa dipulihkan dari berita ini. Dia sangat cemburu, tapi dia masih harus memasang senyum di wajahnya. Senyum yang dipaksakan ini terlihat jelek, dan tidak segelami dulu. Setelah David dan Celia menyapa semua orang, mereka menemukan tempat duduk. David sedang berbincang dengan beberapa teman sekelas pria yang dekat dengannya sementara Celia berbicara dengan teman sekelas wanita di sebelahnya. Bab 437. Kue beras, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya David pada teman sekelasnya yang kekar di sebelahnya. Nama rice cake-nya adalah Colby Rice. Dia adalah salah satu teman terbaik David di sekolah menengah. Karena keluarga mereka miskin, mereka sering bekerja paruh waktu bersama. Karena nama belakang Colby adalah Rice, semua orang memberinya julukan Rice Cake. Dia tidak marah tentang hal ini, dan dia memiliki senyum di wajahnya setiap hari. Hanya David yang tahu bahwa anak ini bahkan memiliki harga diri yang lebih rendah darinya. Apa salahnya nama panggilan jika dia bisa menyenangkan teman-teman sekelasnya dan bergaul dengan semua orang? Dev, aku sedang bekerja di lokasi konstruksi di kota Su bersama ayahku sekarang. Saya tidak bisa membandingkan dengan Anda karena saya tidak memisahkan Anda. Anda masuk ke Universitas South River yang terkenal secara nasional bahkan saat Anda bekerja sambil belajar, kata Colby dengan iri. Dia benar-benar iri pada David. Selain masuk ke Universitas South River, dia bahkan berkencan dengan Dewi Celia sekarang. Ayah Colby biasa membandingkannya dengan David, dan dia akan meminta Colby untuk belajar lebih banyak dari David. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bakat dibutuhkan untuk belajar. David pintar dan dia bodoh. Ketika keduanya bekerja paruh waktu bersama, bos akan selalu memuji David sementara dia tidak pernah mendapat pujian. Namun, Colby memiliki keuntungan yang sangat baik, yaitu meskipun orang lain selalu memuji David dan menggunakannya sebagai tolok ukur negatif, dia hanya akan merasa iri tetapi tidak pernah memiliki sedikit pun rasa iri dan kebencian. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah kehormatannya bahwa seseorang seperti David bisa menjadi temannya, yang membuatnya sangat bahagia. Itulah sebabnya David selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Colby bukan orang yang licik, dan dia tulus kepada teman-temannya. Ditambah lagi, dia tidak akan merasakan kebencian atau kebencian hanya karena teman-temannya di sekitarnya lebih baik darinya. Kue beras, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat dunia? Mungkin bahkan lebih spektakuler dari yang Anda kira, tanya David. Aku ingin, tapi ayahku tidak mengizinkanku. Katanya saya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga saya hanya bisa menjadi pemulung jika saya pergi ke kota besar, kata Colby sedih. Kue beras,
jika kamu ingin keluar dari kota Su untuk mengalami kehidupan yang berbeda. Hubungi saya setelah reuni dan saya akan mengatur sesuatu untuk Anda, kata David setelah memerintahkan. Dia merasa bahwa jika dia bisa membantu teman-teman sekelasnya yang dekat dengannya, dia harus melakukannya. Hanya butuh sedikit usaha untuknya. Saat ini, satu kalimat darinya akan cukup untuk mengubah kehidupan orang normal. Ini adalah salah satu alasan dia datang ke reuni. Dia ingin datang ke sini untuk mengenang kehidupan sekolah menengahnya dan juga melihat beberapa teman sekelasnya yang dekat dengannya. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan melakukannya. Betulkah? Terima kasih, Dev. Jika ayahku tahu aku ikut denganmu, dia pasti akan setuju. Saat itu, ayahku selalu mengatakan bahwa Anda memiliki masa depan yang menjanjikan dan saya harus mengikuti Anda, kata Colby gembira. Selama dia kembali dan memberitahu ayahnya bahwa David adalah orang yang mengundangnya, ayahnya pasti akan setuju. Saat itu, ayahnya akan mengalami bahwa dia harus mengikuti jejak David. Kita semua adalah teman sekelas jadi kita harus saling membantu. Benar? Di mana King Kong? Apa yang dia lakukan sekarang? David bertanya. King Kong juga teman baik David di sekolah menengah. Karena dia tinggi dan memiliki lengan yang panjang, julukannya adalah King Kong. Colby ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. David ingin terus bertanya ketika seseorang masuk ke kamar. Itu adalah wali kelas mereka dari sekolah menengah, Giselle. Bab 438. Apakah semua orang di sini? Maaf, saya terlambat karena sesuatu yang muncul di menit terakhir, kata Giselle meminta maaf ketika dia masuk melalui pintu. Miss, Hans ada di sini. Silahkan duduk. Anda tidak terlambat, merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk memiliki Anda di sini, Miss Hans, kata Clay. Giselle melirik beberapa meja, dan setelah melihat David dan Celia, dia langsung menuju meja David. Kemudian, dia duduk di sebelah Colby. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Semua orang di meja itu menyapa Giselle. Halo semuanya, Giselle juga menanggapi sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia berkata kepada David dan Celia, David, Celia, halo. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk sekolah. Semua guru dan siswa di SMA Kota Su ingin mengucapkan terima kasih. Dia sangat menghargai David dan Celia karena David menyumbangkan 200 juta ke Su City High 2 hari yang lalu. Ia juga merasa bangga karena bagaimanapun mereka adalah murid-muridnya. Awalnya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi direktur, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama waktu itu. Namun, tepat setelah David menyumbangkan uangnya ke sekolah, petinggi sekolah berbicara kepadanya dan memintanya untuk bersiap-siap menerima posisi sebagai direktur baru. Juga, mereka memintanya untuk tetap berhubungan dengan David karena dia adalah seorang dermawan besar. Uang yang keluar dari celah di antara jari-jarinya cukup untuk sekolah mereka naik beberapa tingkat. Semua ini karena Daud. Selain itu, sekolah juga bersiap untuk memberikan bonus besar kepada guru di tahun baru, dan berbagai subsidi dan tunjangan juga akan sangat meningkat tahun depan. Tidak hanya pendapatan guru yang meningkat, siswa juga mendapat hibah dan beasiswa. Inilah manfaat yang Daud bawa kepada mereka. Miss Hans, sama-sama, saya hanya melakukan hal sepele untuk sekolah. Saya lulus dari SMA Kota Su, dan karena pengasuhan SMA Kota Su saya berada di tempat saya hari ini, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada guru SMA Kota Su, kata David sopan. Lebih dari 30 siswa di ruang pribadi memandang Miss Hans dan David dengan tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengerti apa maksud dari keduanya. David, apa yang terjadi? Mengapa Anda berbicara begitu misterius tentang hal itu? Mari kita dengarkan, tanya Clay. Ya, kenapa kamu begitu misterius? Beritahu kami agar kami juga bisa bahagia untukmu, salah satu teman sekelas menimpali. Tidak apa, saya hanya menyumbangkan sejumlah uang yang dapat saya sumbangkan ke sekolah. Bukan masalah besar, kata David. Oh, David, Anda menyumbangkan uang ke sekolah. Anda tidak mengantarkan makanan lagi.
Anda bahkan punya uang untuk disumbangkan ke sekolah. Karena kamu sangat kaya, kamu harus membayar tagihan hari ini, kata Clay sinis. Saat itu, dia tidak memiliki dendam terhadap David. Dia adalah anak kaya sementara David adalah orang miskin, jadi mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun, saat dia melihat David bergandengan tangan dengan Celia, dia merasa bahwa David terlihat sangat menjijikkan. Tentu, kata David, dia tahu bahwa begitu hubungannya dengan Celia terungkap, dia akan menyinggung banyak orang. Lagi pula, Celia terlalu populer, dan Clay adalah salah satu orang yang biasa mengejarnya. Dia baik-baik saja dengan ini. Dia hanya perlu membayar tagihan, dan dia tidak kekurangan uang. Itu sudah diputuskan kalau begitu. David Liddell akan membayar semua pengeluaran hari ini. Semuanya, ucapkan terima kasih kepada David. Clay semakin bersemangat saat mengatakan itu. Namun, hanya beberapa orang di ruangan itu yang menanggapinya. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Clay. Semua orang bisa melihat agresivitas dalam sikap Clay dan bagaimana dia sedikit melewati batas. Bab 439. Clay, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Giselle. Dia juga memperhatikan bahwa anak ini hanya mencari masalah. Sebagai mantan guru para siswa ini, dia masih memegang otoritas tertentu atas mereka meskipun mereka telah lulus 3 tahun yang lalu. Dia bisa membuat mereka mematuhinya saat itu dan dia masih bisa melakukan hal yang sama sekarang. Mas Hans, aku tidak mencoba melakukan apapun. Bukankah ini yang diinginkan David? Aku tidak memaksanya, kata Clay polos. Dengar, David lebih tercerahkan darimu. Sekarang dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk sekolah, tapi bagaimana denganmu? Ya, Bu Hans, Anda benar. David selalu menjadi murid yang baik di hatimu dan tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Ketika saya mengajar kelas Anda, saya tidak memberikan bantuan khusus kepada David. Saya memperlakukan Anda semua sama dan itu masalah Anda yang tidak bisa Anda bandingkan dengan dia. Saat David duduk di bangku SMA, dia bekerja sambil belajar. Meski begitu, saya tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk sebagai pengawas kelas. Clay terdiam. Giselle memang memperlakukannya dengan baik pada awalnya. Secara akademis, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi pemantau kelas jika studinya juga buruk. Sangat sulit bagi kita semua untuk akhirnya berkumpul bersama jadi tolong jangan berunding. Mas Hans, di sini, memiliki udara. Clay, sebagai pemantau kelas, ini bukan sesuatu yang harus kamu katakan. David menyelesaikan dan menuangkan Giselle segelas air. Setelah berkumpul seperti itu, suasana di ruang pribadi juga sedikit khusyuk dan tidak ada lagi tawa seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa bosan dan tidak dapat berbicara, pintu kamar pribadi kembali dibuka. 2 gadis masuk. Salah satunya adalah mantan pacar David, Sarah, dan gadis lainnya tampak lebih akrab, tetapi dia bukan dari kelas mereka. David tercengang ketika melihat Sarah. Apakah seseorang dalam kelompok tidak mengatakan bahwa Sarah menderita kejutan besar terakhir kali? Kenapa dia ada di sini saat reuni? Halo semuanya. Halo, Bu Hans. Saya tetangga Sarah dan karena dia sedikit tidak stabil secara emosional saat ini, Ibu meminta saya untuk membawa keluar untuk menjernihkan pikiran. Kebetulan, kamu mengadakan reuni kelas jadi aku mendaftar untuknya dan membawa dengan semua orang untuk melihat apakah itu akan membantu, kata gadis yang datang bersama Sarah. David merasa sedikit tertekan. Apakah kamu tidak menyakitinya dengan niat baik? Apakah dia yakin Sarah tidak akan terkejut lagi saat melihatnya nanti? Ketika Celia melihat Sarah, dia meraih tangan David dengan erat di bawah meja. Gadis itu membawa Sarah ke meja untuk duduk. Sementara itu, Sarah tidak mengatakan apa-apa. Rupanya rumor itu benar, dan dia sangat terkejut. Kedatangan Sarah dan gadis itu menghilangkan suasana membosankan di ruangan saat ini. Apa yang terjadi dengan Sarah? Seorang teman sekelas bertanya. Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi dia mengalami kejutan besar yang membuatnya menjadi sangat tertutup,
jadi dia membutuhkan seseorang yang akrab di dekatnya untuk membawa kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, sebagian besar orang memandang David lagi. Orang yang paling akrab dengan Sarah seharusnya adalah David. Lagi pula, mereka telah bersama selama beberapa tahun, tetapi David pura-pura tidak menyadarinya. Dia tidak ingin ada infrastruktur dengan Sarah karena dia sudah memiliki Celia sekarang. Clay mulai memperhatikan semua orang lagi. Bagaimanapun, dia adalah pemantau kelas dan dia juga yang menyelenggarakan acara ini. Tidak peduli apa pendapatnya, mereka hanya harus marah setelah reuni. Dia hanya meminta David untuk membayar karena dia sangat kesal ketika melihat David masuk bersama Celia. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memanggang David sebentar, dia tidak benar-benar ingin David membayar. Jika David membayar tagihan untuk pesta yang dia selenggarakan, itu akan merusak reputasinya. Teman-teman sekelasnya pasti akan marah di belakang. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Clay menghitung jumlah orang dan menyadari bahwa semua orang ada di sana. Oleh karena itu, dia memanggil pelayan dan meminta mereka untuk mulai mengeluarkan makanan. Bab 440. David terus menghindari Sarah agar dia tidak melihatnya. Namun, karena ada meja di antara mereka, dan Sarah menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan tidak melihat sekeliling, dia tidak pernah memperhatikannya. Makan siang segera disajikan, jadi semua orang melupakan ketidaknyamanan dari sebelumnya dan mulai hidup. Yang bisa minum akan minum alkohol sementara yang lain hanya minum non-alkohol. Beberapa peminum yang lebih aktif dengan toleransi alkohol yang baik mulai bersulang di setiap meja. Clay juga sedang bersulang. Saat berada di meja David, Clay pertama-tama memanggang Giselle. Hans, itu salahku barusan jadi aku minta maaf. Saya tidak seharusnya berbicara dengan Anda seperti itu, seperti kata pepatah. Seorang guru sama pentingnya dan superior seperti ayah sendiri. Meskipun kami telah lulus, kami tidak akan pernah melupakan ajaran Anda. Clay, kamu pintar dan jika kamu fokus pada studimu, kamu mungkin tidak lebih buruk dari David, tetapi kamu lebih tertarik pada aspek sosial, jadi itu sebabnya saya menunjuk kamu sebagai pemantau. Itu agar Anda bisa lebih sering berinteraksi dengan teman sekelas Anda di kelas dan mengatur kegiatan bersama dengan kelas lain untuk melatih Anda. Saya juga sangat optimis tentang Anda, kata Giselle sambil memegang minumannya. Saya mengerti. Terima kasih atas kultivasinya, Bu Hans. Saya sangat ceroboh sekarang dan saya minta maaf. Maafkan aku, kata Clay tulus. Tidak apa-apa, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Hari ini adalah pertemuan pertama kami setelah lulus. Bagaimana kalau bersulang untuk Mes Hans? Semoga Ibu Hans sehat dan lancar dalam bekerja. Segera setelah Clay selesai berbicara, semua orang berdiri dan berkata serempak, baiklah, kami doakan kesehatan Nona Han dan kelancaran pekerjaan. Giselle juga berkata, terima kasih atas berkah Anda. Saya juga merasa terhormat bahwa kelas Anda adalah kelas yang paling menjanjikan di antara semua wali kelas yang telah saya ajar. Tidak hanya ada Celia, cahaya terdepan dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi South River, tetapi juga David, seorang jenius bisnis yang telah menjadi bos besar ketika dia bahkan belum lulus. Petik 2. Setelah Giselle selesai berbicara, semua orang di ruangan itu memandang David bersama-sama. Mereka tahu tentang Celia sebagai pemimpin utama Provinsi South River dalam ujian masuk perguruan tinggi. Namun, kapan David menjadi bos besar? Mengapa mereka tidak tahu tentang ini? Mereka semua sangat bingung. Seorang siswa yang mengantarkan makanan saat dia belajar di sekolah menengah sekarang menjadi bos besar 3 tahun setelah lulus dari sekolah menengah. Apalagi dia bahkan belum lulus dari universitas. Siapa yang akan percaya ini? Orang-orang di ruangan yang tidak mengerti situasinya tidak akan percaya ini. Giselle juga awalnya tidak percaya akan hal ini. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Semua orang sedang menunggu roti panggang. Dengan itu, semua orang menekan pertanyaan di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa dia perlu bertanya apa yang terjadi nanti. Ketika Sarah mendengar nama David, ekspresi wajahnya berubah. Jelas bahwa nama ini memicu sesuatu dalam dirinya. Setelah semua orang memanggang Giselle, mereka duduk. Kemudian,
Clay memanggang semua orang satu persatu. Saat giliran David dan Celia, Clay berkata, "David, Celia, biarkan aku bersulang untukmu. Aku benar-benar mempermalukan diriku sekarang, jadi tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, kita semua sekelas. Saya tidak akan mengambil masalah kecil seperti itu ke dalam hati. Karena saya harus menyetir, saya tidak akan minum." "Maaf," ucap David. "Aku juga tidak bisa minum." "Maaf," kata Celia. "Tidak apa-apa, kamu bisa minum minuman non-alkohol saja." Clay memaksakan senyum di wajahnya dan berkata. Roti panggang itu segera berakhir. Semua orang sedang makan sambil mengobrol sekarang.